Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah dalam negeri kita sendiri. Karena bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Pembahasan kali ini saya khususkan di pendidikan. Ingin tahu seperti apa sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia? Simak terus video ini sampai selesai. 28 Januari 1800 Aladin Muhammad saat kerajaan Aceh sedang dalam berlangsungnya pada Indonesia yang melakukan Belanda. Tetapi kerajaan Aceh tak pernah menyerahkan kedaulatan sejak Belanda mengeluarkan maklumat perang terhadap Aceh pada tahun 1800. Aceh telah merampas 430 kerajaan kecil-kecil dari Nusantara. Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia mempunyai 3 fase, yaitu ajaran agama menjadi landasan pendidikan, kepentingan penjajah, dan yang terakhir, pendidikan pasca kemerdekaan. Yang pertama kita akan bahas dulu yaitu ajaran agama menjadi landasan pendidikan. Pendidikan berlandaskan agama terbagi menjadi 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan Hindu-Buddha, pendidikan Islam, dan pendidikan Katolik Kristen Protestan. Sebelum lanjut ke fase kedua, saya akan membahas terlebih dahulu ajaran agama menjadi landasan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kerajaan Kutai, Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara, hingga Majapahit, Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya, Pulau Bali, dan Sumatera. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Maka perlu diketahui bahwa sistem kasta yang diterapkan di Indonesia tidak terlalu keras seperti sistem kasta yang ada di India. Adapun beberapa materi-materi dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berlangsung, yaitu teologi, ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta, ilmu perbintangan, ilmu pasti yaitu perhitungan, waktu, seni bangunan, dan seni rupa, dan sebagainya. Pada periode akhir perkembangan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan-padepokan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks. Dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual, selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana. Bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kasta masing-masing. Selanjutnya, pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian, para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kutah di kawasan pedalaman. Kerajaan Samudra Pasai tahun 1297 di Indonesia menjadi kerajaan Islam pertama, lebih tepatnya Aceh. Jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai berdiri,
pengaruh ajaran Islam sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran, dekat Gresik, Jawa Timur. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola, langgar, dan pendidikan di madrasah. Pertama, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana, materi pembelajaran bersifat khusus, keagamaan, penghormatan tertinggi kepada guru, tidak ada gaji untuk guru karena memotivasi santri-santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi, ilmu falak, dan ilmu pengobatan. Ketiga sistem pendidikan Islam itu tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperang ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai penyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki satu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Kemudian, untuk mendidik anak-anak setempat, didirikanlah acara seminar-seminar. Namun, hanya sekitar setengah abad, kekuasaan Portugis itu bertahan dan tidak berlangsung lama karena diusir oleh Spanyol. Kemudian, sistem pendidikan bercorak agama Kristen Protestan tersebar di bawah pengaruh bangsa Belanda di Indonesia. Kita lanjut ke fase yang kedua dari perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu kepentingan penjajah. Kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. Dalam perkembangan pendidikan di fase ini akan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pada masa Portugis, Belanda, dan Jepang. Kita bahas yang pertama, pendidikan pada masa Portugis. Indonesia mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis disusul dengan bangsa Spanyol yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani, menurut Franciscus sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Katolik ini ada beberapa, di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminari dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon, penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum.
Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga akhir abad ke-16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia. Ini menandakan hilangnya juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Selanjutnya, pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada tahun 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintah. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan barat, namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indische Partij. Indische Partij merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan Indie Los van der Land yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh PNI tahun 1928. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Tanggal 17 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Jepang menguasai Indonesia di mana perang segala usaha Jepang ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman sekolah ditanami umbi-umbi dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Runtuhnya pengaruh kolonial Belanda diikuti dengan tumbangnya sistem pendidikannya pula. Banyak orang Belanda yang diinternir oleh pemerintah militer Jepang sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun, Sakel School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat Kekomigakko 6 tahun, sekolah menengah Chugakko untuk laki-laki dan Shiugakko untuk perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan atau sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Selanjutnya,
di fase yang terakhir dari ketiga fase perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan pasca kemerdekaan. Dalam fase pendidikan pasca kemerdekaan akan dibagi 3 perkembangannya, yaitu pendidikan pada masa kemerdekaan, pada masa Orde Baru, pada masa reformasi. Kita bahas yang pertama, pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Huysen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini. Pada awal pendidikan masa kemerdekaan, pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan satu penyesuaian keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. Hal ini menjadi penyebab didirikannya SD Impres, Instruksi Presiden, mengangkat guru-guru dan mencetak buku pelajaran. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru, terutama guru SD, diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain 1. Diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi HAM. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20/2003 masih berlaku, ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, berdasarkan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Kesimpulan, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik dari masa ke masa. Sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau hingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun pendidikan itu tetaplah penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan.
mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Demikianlah video pembahasan mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga video yang saya sajikan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Saya ulangi lagi, bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, silakan nonton video-video sebelumnya yang banyak memberikan manfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share video ini agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi saat video terbaru dari saya akan tayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.